Oke, shalom teman-teman semua di hari ini, apa kabar? Saya percaya kasih karunia Tuhan Allah yang jauh melampaui segala roh hikmat akal dan pikiran akan menolong kita di dalam setiap pekerjaan baik yang telah Allah percayakan kepada kita. Nah, saya ingin hari ini berkaitan dengan tensi politik menjelang Pilpres, Presiden election di bangsa ini. Dan saya ingin melihatnya dari sudut pandang sebagai seorang hamba Tuhan. Saya tidak ingin masuk ke dalam ranah politik praktis. Saya tidak ingin membangun narasi dan diksi di situ dan berargumen di situ. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak apolitis, ya. Saya juga tidak mau terlibat dalam politik praktis dengan memberikan opini saya, pendapat diksi yang bisa saja akan dipelintir dan yang akan digunakan oleh orang yang menonton video ini. Bisa menjadi sebuah landasan legal untuk kesetujuan mereka ataupun ketidaksetujuan mereka. Nah, kemarin 2 hari yang lalu ketika saya membuka akun Instagram saya, situ saya menemukan salah satu sahabat tag saya pada video di mana ada seorang pendeta besar di bangsa ini, bukan saja besar jemaat, besar gerejanya, tapi juga besar bodinya. Ya, pendeta tersebut inisialnya adalah GL. Nah, GL ini hadir di acara yang bagi saya itu bernuansa politik yang sangat kental jelang Pilpres. Jadi di situ dia berdoa bagi Pilpres. Nah, buat saya itu oke saja. Dia diundang sebagai seorang rohaniawan, tetapi harus juga cerdas dan pintar untuk menempatkan diri di dalam situasi-situasi politik seperti ini. Nah, ketiga seorang teman membagikan video itu dan kemudian meminta pendapat saya. Saya nonton videonya berulang sehingga pengertian saya terbangun. Lalu kemudian saya mencoba untuk memberikan pendapat saya. Tentunya sebagai seorang rohaniawan, saya juga tidak boleh apolitis. Ya, saya harus bisa berpolitik, tetapi saya tidak terlibat politik praktis. Ya. Nah, teman-teman di sini sebelum memulai sebagai seorang rohaniawan, seorang pendeta, maka sola scriptura atau Alkitab itu menjadi landasan bagaimana saya bermetode, ya, bagaimana saya berstrategi sebagai seorang hamba Tuhan, mengemukakan diksi, opini atau pendapat, dan pendapat ini bersumber dari Alkitab dan secara jujur pendapat ini bisa memframing kita untuk bisa menjadikan landasan teologis ini menjadi sebuah pijakan, khususnya bagi para rohaniawan yang menyandang gelar pendeta dan mengembalakan pemimpin baik secara nasional di aras gereja maupun di dalam skop lingkungan gereja lokal. Karena itu mari kita mulai dengan sebuah ayat sebagai sebuah landasan biblika kita dari Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama dan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Jadi perikop ini menjadi sebuah perikop yang utuh, ya. Judulnya adalah kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman bagi dirinya.
Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan memperoleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak karena mereka yang mengurus hal ini adalah pelayan-pelayan Allah. Nah, sampai di sini dari 2 ayat pertama dari Roma 13 ini kita akan belajar teman-teman tentang teologi politik gereja dulu. Nah, ini hal yang menjadi penting sekali bagi kita. Di sini kita melihat yang pertama adalah tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya. Ini berbicara tentang our statut sebagai seorang civilians, sebagai warga negara. Nah, di dalam tradisi Roma plebeian itu kita mengenal ada civilians, ya, ada praetorian, ada plebeian. Nah, di situ itu status hierarki warga negara. Nah, di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar itu kita adalah the Indonesian civilians, warga negara Indonesia yang memiliki equality before the law. Jadi kesetaraan di hadapan hukum. Nah, karena itu tiap-tiap orang, saudara dan saya, bukan saja dia harus pendeta, dia pendeta tapi dia juga warga negara. Tapi orang Kristen secara umum harus takluk kepada pemerintah. Takluk kepada pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan di negara. Pada bagian lain dari kitab suci, firman Tuhan berkata bahwa usahakanlah kesejahteraan kota. Nah, ini fungsi dan tugas civilians, tugas warga negara. Baik warga negara itu yang diberi jabatan oleh pemerintah, diberi fungsi oleh pemerintah untuk menjalankan administrasi negara yang juga disertai otoritas kuasa serta hukum di situ, otoritas. Nah, pada bagian lain kita akan menemukan pada ayat pertama bagian B ini, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Jadi ayat ini memberikan penjelasan, saya langsung kepada makna yang sempit, bahwa teologi politik gereja bagi siapa saja. Dan teristimewa teologi politik gereja ini mengikat hamba Tuhan, baik dia pendeta, penggembalaan, baik dalam gereja lokal maupun di dalam aras-aras gereja yang diberikan fungsi dan jabatan secara nasional di dalam aras gereja, tubuh sinode, dan lain sebagainya. Karena itu, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Nah, berkaitan dengan tahun politik yang sedang memanas, kita harus sebagai seorang pendeta, rohaniawan, hamba Tuhan, maka yang pertama, dia tidak boleh apolitis. Apolitis artinya tidak buta terhadap politis. Apolitis juga artinya bahwa seorang hamba Tuhan tidak harus punya pengetahuan tentang politik. Karena politik adalah cara dan strategi untuk mencapai tujuan. Tetapi karena jabatan dan fungsi hamba Tuhan itu mengikat dirinya sebagai pelayan Allah, maka dia tidak boleh terlibat di dalam politik praktis di sini. Berkaitan dengan konteks Pilpres yang akan datang, maka saya berpendapat sebaiknya setiap pendeta, setiap hamba Tuhan, gembala sidang yang terikat di dalam organisasi gereja dan menggembalakan dipanggil oleh Allah sebagai pelayan itu untuk menahan diri untuk terlibat dengan politik praktis. Dalam maksud politik praktis adalah memberikan dukungan secara nyata, secara terang-terangan, baik moral, pendapat, dan lain sebagainya, mempublikasi, memframing untuk memberikan dukungan kepada calon-calon pilpres.
yang sedang berlomba. Kontestan Pilpres 2024. Mengapa hal ini sangat penting? Karena akan berkaitan dengan fungsi hamba Tuhan. Yang pertama dulu, teologi politik gereja meyakini bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Artinya, secara sempit, bahwa siapapun yang terpilih nanti pada Pilpres 2024 bukan karena dukung-mendukung, ya, bukan karena dia berdoa juga, lalu hamba Tuhan ini berdoa bagi calon A, calon B, lalu kemudian misalnya calon B menang, tetapi itu ketentuan Allah. Kalaupun presiden yang terpilih bukan pilihan kita dalam menggunakan hak politik langsung bebas rahasia di dalam kotak suara, kalaupun bukan yang kita pilih, kita meyakini teologi politik kita dalam Roma pasal 13 ayat pertama ini bagian B, bahwa dia adalah orang yang Tuhan tentukan untuk bangsa ini. Kalaupun yang kita pilih secara langsung bebas umum rahasia di dalam kotak suara, dia terpilih, itu semuanya karena ada maksud dan tujuan Allah. Orang yang kita pilih, orang yang tidak kita pilih, yang kita pilih terpilih, yang kita pilih terpilih, yang tidak kita pilih terpilih. Semuanya itu ada maksud, rencana, dan tujuan Allah secara garis besar bagi bangsa ini. Sebab Allah terlibat dalam sejarah bangsa-bangsa. God is in control to this nation. Ya, His destiny must be done to our nation. Rencananya ada atas bangsa ini, dan gereja hamba Tuhan must be know about the God's plan in this nation. An important things that we must know. Sahabat gereja semua. Jadi ini yang penting. Siapapun yang terpilih nanti adalah politik gereja kita, bahwa dia ditentukan oleh Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa membantah keputusan langit. Maksudnya keputusan Tuhan. Sebab lewat orang itu, baik yang kita pilih, baik yang tidak kita pilih, orang tersebut melaksanakan mandat Allah bagi bangsa ini. Rancangan-rancangan Allah maupun hukuman-hukuman Allah dan lain sebagainya yang kita tidak tahu bagi bangsa ini. Tetapi yang perlu hamba Tuhan gereja tahu sebagai seorang intercessor, sebagai seorang profet, nabi, gereja, penyambung lidah Allah, harus bisa berdiri dalam status yang netral. Status intercession between God and man, intercedere. Jadi ini yang penting. Karena itu saya ingin menyampaikan bahwa gereja pendeta tidak boleh memiliki afiliasi politik dengan partai politik, dengan simbol-simbol politik, apalagi memiliki kedekatan dengan sumber-sumber kekuasaan. Ini akan mempengaruhi, menurut saya, ini akan mencemarkan panggilan pelayanan. Sebab satu Tuhan, satu hamba Tuhan itu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kepada dua Tuhan. Ini juga berbicara tentang dampak dari politik itu sendiri. Sebab ketika seseorang hamba Tuhan masuk dan terjun ke dalam politik praktis, maka kita bisa melihat ada banyak hal, dan itu saja bisa mengganggu tugas dan panggilan, bahkan kenetralan hamba Tuhan itu sendiri. Kita perlu menyadari bahwa politik itu basicnya, dasarnya adalah kepentingan. Untuk mencapai kepentingan itu maka ada cara yang digunakan. Dan politik selalu, pengertian politik adalah the art of impossibility. Seni ketidakkemungkinan. Hari ini ketika hamba Tuhan mendukung calon presiden si A, si B, dan si C, maka dia akan, misalnya dia mendukung calon si A, maka lawan politik itu akan mencap hamba Tuhan itu. Oh, pendeta A, oh, pendeta B, oh, pendeta C ini mendukung calon presiden ini. Lawan politiknya akan bisa membaca, oh, pendeta A mendukung calon presiden A, B, dan C.
kalaupun pendeta tersebut mendukung si A dan si A tidak jadi, maka akan ada sentimen politik di situ. Karena itu penting sekali bagi seorang hamba Tuhan, pendeta, ketua sinode, dan lain, untuk tidak menceburkan diri ke dalam perilaku politik praktis. Nah, dia tidak boleh apolitis. Apolitis artinya dia tidak boleh tidak tahu tentang politik. Tetapi dia juga tidak boleh terlibat politik praktis. Karena seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, panggilannya itu berbeda. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta harus memahami Roma 13 dalam konstruksi bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Siapapun orang yang terpilih, misalnya hari ini kita akan menjalani presiden election pada 2024 dan misalnya saja si Anies terpilih, misalnya dalam tanda kutip, Anies terpilih dan hari ini kan framingnya Anies adalah kelompok Islam dan lain sebagainya. Kalaupun dia terpilih dan Tuhan izinkan, berarti ada maksud dan tujuan Allah. Whatever, siapapun yang terpilih di bangsa ini, Allah gunakan orang itu untuk maksud dan tujuan. Karena itu gereja, pendeta, hamba Tuhan perlu memahami cara kerja Allah, musim-musim Allah, the God's plan in this nation. Sehingga gereja, hamba Tuhan bisa bersikap atas perubahan situasi dan kondisi politik yang sedang terjadi. Jadi, yang pertama kita harus paham bahwa gereja tidak boleh memiliki afiliasi politik. Pendeta tidak boleh memiliki afiliasi politik. Pendeta, hamba Tuhan tidak boleh dekat dengan partai politik, simbol-simbol politik, apalagi dekat dengan sumber-sumber kekuasaan. Karena pendeta dipanggil, ditetapkan oleh Allah sebagai hamba Allah. Dia pure holiness, melayani Tuhan dalam panggilannya. Karena itu, maka konsep teologi kita dasarnya adalah teologi politik gereja dalam Roma 13 ini adalah bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Artinya bahwa siapapun mau terpilih dari ketiga calon ini, siapapun dia yang terpilih nanti, kita percaya bahwa satu dari yang ketiga konstan ini terpilih. Maka di situ ada rencana Allah. Dan kita harus terima itu sebagai sebuah kenyataan bahwa itu adalah kehendak Allah. Sebab everything controlled by God. Nah, sebab tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Yang berikut, sebagai gereja, sebagai organisatoris harus netral. Gereja sebagai organisme ilahi harus mengabdi kepada Allah. Karena teologi politik gereja dalam Roma yang tadi kita baca, Roma 1 ayat 1-2, mengakui bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Di dalamnya juga ada tanggung jawab sebagai etika politik gereja. Jadi ada teologi politik gereja, ada etika politik gereja. Etika politik gereja artinya gereja hamba Tuhan harus berdoa bagi pemerintah. Kita berdoa bagi ketiga calon ini. Ya, kita berdoa. Dan siapapun yang terpilih, kita meyakini teologi politik gereja adalah tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Allah. Berarti kalau siapapun yang terpilih dia ditetapkan oleh Allah. Etika politiknya adalah berdoa. Gereja tidak boleh apolitis, tetapi gereja juga tidak boleh terlibat politik praktis. Gereja harus punya cara dan strategi dari Tuhan untuk memandang, melihat situasi geopolitik ini. Lalu membawa dalam pergumulan. Ini yang saya maksud. Yang berikut adalah hamba Tuhan yang saya maksud di pertama di atas tadi. Dia sepertinya masuk dalam simbol-simbol politik, dalam simpul-simpul politik. Nah, ini akan mempengaruhi cara dia melayani umat Allah. Sudah pasti, politik itu berkaitan dengan kepentingan. Hari ini kita bisa jadi teman, besok kita bisa jadi lawan. Itulah makanya sebuah parafrase bahwa homo homini lupus, manusia. Gara-gara politik ini saja keluarga bisa rusak, pertemanan bisa rusak, dan banyak hal. Dan hari ini kita bisa lihat framing politik, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, antar baser, saling serang informasi di media.
Karena itu sebagai hamba Tuhan, saya tidak boleh berpolitik praktis, dekat dengan simbol-simbol politik, berkawan dengan orang-orang politik, partai politik, apalagi memiliki kedekatan dengan sumber-sumber kekuasaan. Saya ingin menceritakan sebuah case yang sederhana bagi kita. Case yang sederhana tentang para church, sebuah pelayanan di Metro Manila. Teman-teman, sebuah pelayanan kampus yang di dunia sangat terkenal. Kalau di Indonesia ada 2 besar, khusus mahasiswa-mahasiswa Kristen. Kita kenal dengan Perkantas, ya. Kemudian teman-teman tahu pasti Perkantas secara nasional juga. Kemudian kita kenal istilahnya navigator, ya, pelayanan navigator, para navigator. Ini pelayanan mahasiswa yang merangkul mahasiswa, mendidik, melatih, dan memuridkan mahasiswa. Jadi ada istilah Bapak Rohani, Kakak Rohani, Om Rohani, dan lain-lain sebagainya. Nah, pelayanan navigator ini pada suatu momentum di Filipina, mereka mendukung satu presiden. Nah, satu presiden itu mereka support all out mati-matian. Ketika mereka mendukung presiden ini, lawan politik dari presiden ini memandang siapa-siapa, menandai siapa-siapa yang mendukung, yang adalah mendukung lawan politiknya. Dan terjadi ketika pelayanan para navigator, para church ini, lawan yang kontestan yang mereka dukung ini kalah, maka yang terjadi adalah lawan politik yang mereka dukung, lawan politik dari orang yang mereka dukung itu menang. Para church, para navigator ini disikat habis-habisan. Akhirnya pelayanan itu di Filipina itu kemudian ditutup. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita. Karena itu berkaitan dengan kasus ini, maka saya menghimbau ada baiknya hamba Tuhan bisa tutup mulut, hamba Tuhan bisa jaga jarinya untuk tidak memframing, berkata-kata yang memframing, memberikan narasi dan diksi untuk calon-calon presiden yang ada. Hamba Tuhan harus melihat dirinya, ya, look his own self, ya, sebagai hamba Allah. Ini yang penting, menundukkan diri dalam teologi politik gereja bahwa saya adalah hamba Allah. Teologi politik gereja mengikat kita sehingga membatasi kita untuk berframing secara politik, berdiksi secara politik, bernarasi, dan kemudian terlibat politik praktis dengan memberikan dukungan, doa, dan lain-lain sebagainya. Ini sangat hati-hati di hal ini menjelang. Hamba Tuhan juga tidak boleh dibeli dengan uang. Hamba Tuhan apalagi hadir dan mendoakan di dalam konteks pemilihan, lalu ada pertemuan-pertemuan. Justru hamba Tuhan, dia hamba Allah. Dia bisa menolak secara halus di situ. Dia tetap menghargai panggilannya dia sebagai the servant of God that was calling out by God. Ini hal yang paling penting sekali. Yang berikut adalah ketiga hamba Tuhan itu dia sudah tercemar, terafiliasi, itu di-tagging, ditandai oleh orang-orang politik bahwa dia berproksi dengan salah satu calon presiden, maka satu orang akan memandang orang ini tidak lagi sebagai, memandang rendah hamba Tuhan ini, pendeta ini, tidak lagi sebagai hamba Tuhan yang baik. Tidak lagi sebagai hamba Tuhan yang benar-benar mendedikasikan dirinya dalam panggilan Allah. Karena itu, kesadaran ini mendorong kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta untuk membatasi diri, berpolemikus di media sosial, memberikan pendapat, mendukung salah satu calon. Justru mendoakan semua calon, sebab teologi politik gereja adalah tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ini yang sangat penting. Berkaitan dengan fungsi Allah memanggil kita, maka di situ ada fungsi imam, ada fungsi kenabian di situ, ada fungsi intercession di situ, ada fungsi pastoral. Dari yang bawah sekali, fungsi pastoral adalah kita mempastoral bangsa ini dalam doa-doa kita, dalam etika politik gereja. Gereja stand in their intercession and bringing this nation, bringing the president election 2024 to God. Ini yang
penting sekali. Sebagai seorang intercession, maka kita harus netral. Stand between God and man. Dan bring this nation needed kepada Tuhan. Berdoa bagi mereka. Karena seorang intercession itu seorang yang berdiri di tengah-tengah manusia. Posisi hatinya harus netral, tidak memihak. Posisi ini yang penting. Yang kemudian sebagai seorang intercession, lalu seorang prophet, gereja harus menggunakan telunjuknya untuk berani menyampaikan dalam tanda kutip suara nubuatan bahwa ada pemerintah salah, sehingga pemerintah segan dengan pendeta, pemerintah hormat kepada pendeta, tokoh ini, karena benar-benar dia netral, tidak memihak. Saya ingin kita melihat seorang Profesor Saetapi. Dia punya pengalaman sebagai anggota dewan, pengalaman sebagai orang di bidang hukum, seorang profesor hukum, dan banyak badan di bangsa ini. Kita melihat dia berani, dia berani untuk menggunakan telunjuknya, fungsi kenabiannya, untuk mengkritik pemerintah, menggunakan telunjuknya untuk mengkritik pemerintah, bahkan kepada presiden sekalipun dia berani menunjuk bahwa presiden salah, hukum ini morat marit dan lain. Dia tidak takut karena posisinya dia adalah posisi netral di situ. Posisinya Profesor Saetapi ini dia harus menjadi teladan dengan ucapan dan kata-katanya. Dan tidak ada seorang pun pernah dapat membantah Profesor Saetapi. Ini maksud saya adalah the prophetic function dari seorang Profesor Saetapi, bagaimana dia melihat dirinya, kemudian dia berani memperkatakan kebenaran. Salah satu adagium yang diambil dari dalam Galatia pasal 4 ayat 16, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku menjadi musuhmu, ini menjadi ayat yang sering disampaikan dalam perkuliahan-perkuliahan, baik dalam pertemuan-pertemuan yang disampaikan oleh begawan hukum, yaitu almarhum Profesor Saetapi, yang bagi saya dia adalah seorang populeru bagi bangsa ini. Nah, ini yang penting. Kemudian ada tadi fungsi kenabian. Jadi gereja, hamba Tuhan, pendeta tidak boleh terframing, tidak boleh terlibat politik praktis, dukung-mendukung, memberikan ide, memberikan pendapat, memframing, mempublikasi. Sehingga fungsi nubuatan itu hilang. Tokoh-tokoh politik, orang-orang politik akan melihat bagaimana hamba Tuhan ini rendah sekali. Bagaimana pendeta ini rendah sekali. Dia seorang hamba Allah, harusnya kesadaran dia dipanggil Allah, menjauhkan diri dari simpul-simpul politik, menjauhkan diri dari sumber-sumber politik, tokoh-tokoh politik, dan akses-akses ke dunia politik. Sebab dia dipanggil untuk melayani Allah. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi tentang kejadian di Filipina, bagaimana para navigator disikat habis pelayanan para church Kristen di sana karena mereka mendukung salah satu kandidat presiden di Filipina. Akhirnya pelayanan ini ditutup sampai batas waktu tidak tertentu di Filipina. Jadi ini adalah uncensored news bagi kita. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Yang berikut adalah dia seorang imam, seorang imam, dia akan berdiri untuk membawa kedamaian, membawa korban penghapus salah. Dia seorang intercession, berdoa, seorang nabi menggunakan telunjuknya untuk berkata, dan dia sebagai seorang hamba Tuhan. Ini penting bagi kita menyangkut pemilihan presiden ke depan. Ada banyak hamba Tuhan mungkin yang kemudian akan terlibat dengan politik praktis, itu urusan mereka. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan yang mengerti benar panggilan Tuhan, ada mantel keimamatan, ada mantel hamba Tuhan, mantel yang Tuhan berikan dan tanggung jawab. Saya harus menjaga panggilan dan tugas saya secara murni dan konsekuen untuk tidak terlibat dalam politik praktis apapun. Ya, ini adalah pendapat saya berkaitan dengan video ketika saya di-tag. Bagaimana seorang hamba Tuhan yang besar terlibat politik praktis, hadir dalam pertemuan-pertemuan politik. Seorang hamba Tuhan harus benar-benar menahan dirinya dalam kapasitas apapun. Ketika dipanggil dalam politik, dia harus menjauhi simpul-simpul politik. Karena ketika dia masuk ke dalam epicentrum politik, maka di situ ada kepentingan, dan kepentingan itu akan mengorbankan values, morality, and integrity. Di situ kekuasaan dan politik itu berkohesi, tarik-menarik satu dengan yang lain. Dan hari ini mungkin pendeta ini bisa jadi kawan dari partai politik,
lain kesempatan pendeta ini akan menjadi enemy dari partai politik. Nah, ini yang penting sekali. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya ingin menyampaikan untuk pendeta-pendeta, gembala sidang, berhentilah please, hargai tanggung jawab dan panggilan kita, mantel keimamatan kita, dalam tugas dan panggilan kita sudah mendedikasikan diri bagi Allah. Kita tidak boleh tidak apolitis, tetapi kita juga tidak boleh terlibat politik praktis. Jangan gunakan akun Facebook kita untuk mendukung salah satu tim kampanye dan lain sebagainya calon presiden. Kita punya teologi politik gereja adalah bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Dan kita punya etika politik gereja mendoakan pemilu ini supaya berjalan dengan aman, kalau boleh satu putaran, dan kita luber langsung bebas rahasia menggunakan hak kita dalam kotak suara. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Sebab kita percaya bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Ini yang ingin saya sampaikan. Teman-teman yang melihat video ini tolong dibagikan, sehingga kekristenan Indonesia bisa bertumbuh, gereja bisa menjadi berkat, gereja bisa mengerti kehendak Tuhan atas bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, coram Deo, ut omnes unum sin Kyrie eleison.